Ketika penciptaan di dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kosong, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Roh Allah melayang-layang bukan seperti layang-layang, tapi roh melayang-layang itu lebih kepada artian roh Allah itu siap memberi hidup kepada ciptaannya yang diciptakan dari dan oleh air itu. Maka roh Allah itu adalah sumber hidupnya Allah. Maka yang menghidupkan ciptaannya itu adalah rohnya Allah itu. Maka sang Bapa yang adalah Allah ini, firmannya sendiri atau pikirannya dan rohnya sendiri. Bapa, firmannya dan rohnya. Bapa, firman dan roh kudus. Itulah Tritunggal itu. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya pastilah Allah. Dan rohnya pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah. Hanya ada satu Allah. Kalau tubuh saya manusia, maka firman yang di dalam saya juga manusia. Roh yang di dalam saya juga manusia. Tapi tidak ada tiga manusia di depan Anda. Hanya ada satu manusia. Ada tiga realita di dalam diri saya. Tetapi hanya ada satu hakikat, yaitu Allah. Hari ini kita akan belajar dengan tema keilahian daripada Yesus Kristus. Maka ketika kita berbicara tentang keilahian dari Yesus Kristus, maka kita sedang mengatakan dan mempelajari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, bahwa kita sedang berusaha untuk memahami rahasia dan misteri Allah yang ada di dalam Allah itu. Berbicara tentang keilahian Yesus, mengapa kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang ilahi? Apa yang membantu kita untuk dapat memahami bahwa Yesus itu adalah yang ilahi? Dan apa yang membuat kita percaya bahwa Yesus itu adalah memang benar-benar yang ilahi? Untuk bisa memahami keilahian Yesus Kristus, maka kita harus bisa mengerti tentang kebagaimanaan Allah. Di dalam kekristenan kita tidak sesimpel bisa mengerti Allah yang esa itu sebagaimana kita mengerti Allah-Allah yang lain. Allah yang lain mengajarkan Allah mereka juga satu, tapi mereka tidak dapat memberikan pengetahuan dan mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana Allah mereka yang satu. Tetapi melalui Alkitab, sekarang kita akan belajar mengenai bahwa satu hal yang menjadi dasar iman Kristen, bahwa di dalam seluruh pengakuan dan di dalam seluruh kredo, baik di zamannya Musa, di zamannya Kristus, dari pihak Paulus sang rasul yang mewakili seluruh para rasul, dan dari pihak murid para rasul yaitu para bapak gereja, sepakat bahwa Allah itu satu. Nabi Musa mengatakan bahwa Allah itu esa. Dalam Ulangan 6, Elohim itu Echad. Kemudian Kristus Yesus dalam Yohanes juga mengatakan bahwa Allah itu esa. Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus juga mengatakan Allah itu esa. Bahkan setelah eranya para rasul, ketika Kristus Tuhan kita yang mulia telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapanya, dan para rasul telah mengalami kemartirannya, maka murid-muridnya para rasul yaitu para bapak-bapak gereja dalam konsili iman di Nikea Konstantinopel merumuskan kredo tahun 325 bahwa Allah itu juga esa. Jadi Musa mengatakan Allah itu esa, Yesus Kristus mengatakan Allah itu esa, Paulus mengatakan Allah itu esa, dan setelah eranya para rasul, sebelum kitab suci dikanonkan di Kartago, itu juga mengatakan Allah itu esa. Artinya tidak pernah ada perdebatan mengenai keesaan Allah dalam kekristenan. Kalau Allah itu esa, Allah itu satu, lalu bagaimana dengan Tritunggal? Tanpa mengerti Tritunggal, kita tidak akan mengerti keilahian Kristus. Karena di dalam Tritunggal lah kita bisa mengenal siapa Yesus Kristus. Melalui Tritunggal, kita bisa mengenal siapa Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dikatakan adalah sebagai firman Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Kalau Allah itu esa, lalu bagaimana dengan Tritunggal? Memang dalam pemaparan Tritunggal ada perbedaan antara gereja barat dan juga gereja timur. Gereja barat kental dengan filsafat dan skolastika yang kemudian dipimpin oleh Thomas Aquinas dan juga Agustinus yang dipedomani oleh gereja barat. Tapi bagaimana gereja timur memahami ketritunggalan itu berpacu kepada konsili pertama di Nikea Konstantinopel. Meskipun ada perbedaan cara penjabaran, tetapi esensinya tetap sama. Oleh karena itu apa itu Tritunggal? Kita melihat bagaimana Paulus mengatakan tentang Allah 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.
Allah itu esa sejak semula. Allah yang esa itu disebut sebagai Sang Bapa. Mengapa dia disebut Bapa? Allah yang esa itu adalah Bapa. Mengapa dia Bapa? Kenapa dia disebut Bapa? Bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Dia disebut Bapa karena dia adalah sumber segala sesuatu, yang mengandung yang daripada dirinya segala sesuatu berasal. Di dalam dialah segala sesuatu itu ditentukan. Itulah pribadi Sang Bapa. Sang Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, di dalam diri Sang Bapa, Allah yang esa ini, di dalam diri Sang Bapa yang adalah Allah ini, dia memiliki firman. Yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Bersepeda itu kata kerja, kata bendanya adalah sepeda. Berarti kalau berfirmanlah Allah, jadilah terang, berarti Allah yang adalah Bapa menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Maka Sang Bapa yang adalah Allah itu, di dalam dirinya dia memiliki firman. Firman dalam bahasa Yunani disebut dengan logos, atau dalam bahasa Ibrani kadang-kala disebut dengan hadafar. Yang kemudian firman ini adalah kecerdasan, ilmu, atau pikiran dari Sang Bapa itu. Makanya dari logos lahirlah kata teologi. Teologi itu dari dua kata Yunani, theos dan logos. Theos itu Allah atau Tuhan, logos itu ilmu. Berarti teologi ilmu tentang Tuhan. Biologi ilmu tentang bio. Eskatologi ilmu tentang eskatologi. Kemudian apa lagi? Banyak. Jadi yang ada logi itu dari kata Yunani logos. Maka Sang Bapa di dalam dirinya, Sang Bapa yang adalah Allah itu, di dalam dirinya dia memiliki ilmu, dia memiliki pikiran, yang oleh pikirannya ini dia menciptakan segala sesuatu. Nah, selain memiliki pikiran yang disebut firman ini, dia memiliki roh, yang oleh rohnya itu dia menghidupkan segala sesuatu. Dalam Ayub 33 ayat 4, bagaimana kita melihat bahwa Allah itu menghidupkan segala sesuatu melalui rohnya. Ya, Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah menjadikan aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah dan nafas Allah itu sama. Ini adalah paralelisme Ibrani. Jadi roh Allah telah menjadikan aku, dan nafas Allah telah membuat aku hidup. Yang membuat manusia itu hidup karena dihidupkan oleh rohnya Allah. Ketika penciptaan di dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kosong, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Roh Allah melayang-layang bukan seperti layang-layang, tapi roh melayang-layang itu lebih kepada artian roh Allah itu siap memberi hidup kepada ciptaannya yang diciptakan dari dan oleh air itu. Maka roh Allah itu adalah sumber hidupnya Allah. Maka yang menghidupkan ciptaannya itu adalah rohnya Allah itu. Maka Sang Bapa yang adalah Allah ini, firmannya sendiri atau pikirannya, dan rohnya sendiri. Bapa, firmannya, dan rohnya. Bapa, firman, dan roh kudus. Itulah Tritunggal itu. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya pastilah Allah, dan rohnya pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Kalau tubuh saya manusia, maka firman yang di dalam saya juga manusia, roh yang di dalam saya juga manusia. Tapi tidak ada tiga manusia di depan Anda, hanya ada satu manusia. Ada tiga realita di dalam diri saya, tetapi hanya ada satu hakikat, yaitu Allah. Saya punya tubuh, tubuh bukan firman, firman bukan roh. Tapi tubuh manusia, firman manusia, roh manusia, tubuh, firman, dan roh. Ada tiga realita, tapi hanya ada satu manusia. Maka Bapa yang adalah Allah, firmannya sendiri, dan rohnya sendiri. Bapa, firman, dan roh kudus. Itulah tiga realita dalam satu hakikat Allah itu. Cuma yang membedakan kita dengan Allah, kenapa disebut firman dan roh itu sebagai pribadi? Karena Allah Sang Bapa itu adalah hidup. Maka firman dan rohnya pun pasti hidup. Maka karena firman dan rohnya ini pun hidup, maka disebut sebagai pribadi. Itu yang membedakan Allah dengan kita. Firman dan roh saya tidak bisa hidup pada dirinya sendiri, itu nggak bisa. Tapi Bapa, firmannya dan rohnya itu memiliki hidupnya. Sehingga karena Allah itu hidup, karena Bapa itu hidup, maka firmannya Bapa dan rohnya Bapa pastilah hidup.
Maka karena firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa itu hidup, maka disebut sebagai pribadi. Itulah Allah Tritunggal. Jadi Bapa, firman-Nya, dan rohnya, itulah Tritunggal itu. Nah, kenapa firman ini kemudian disebut anak? Karena ketika Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, artinya ketika dia di dalam Bapa, ketika dia keluar dari Bapa, dia seolah-olah diperanakkan, maka dia disebut anak Allah. Karena dia datang dan keluar dari Allah. Anak Allah itu bukan berarti Allah beranak. Anak tangga bukan berarti tangga itu beranak. Tetapi Yesus disebut sebagai anak Allah karena dia mengatakan bahwa aku datang dan keluar dari Allah. Aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa yang adalah Allah itu, yang memiliki firman dan roh itu, di dalam dirinya sebagai hakikatnya Allah yang esa, kemudian firman-Nya keluar dari dirinya untuk menyatakan siapa Bapa itu. Kamu tidak mungkin kenal siapa saya kalau saya hanya diam. Kalau saya nggak ngomong, Anda tidak tahu saya siapa. Anda tidak tahu saya Elia, Anda tidak tahu saya siapa. Kamu mengenal saya, itu melalui firman saya yang menjadi suara di telinga kamu. Suara saya, kamu terima dalam bentuk suara. Firman saya menjadi suara di telinga kamu. Sehingga kamu kenal siapa saya. Sehingga kalau saya katakan kepada kamu, kamu mau ikut saya makan, yang kamu dengar tuh suara saya kan. Lalu kalau kamu tolak, berarti kalau kamu menolak suara saya, kamu sedang tolak saya, tidak? Karena suara saya yang adalah firman saya itu adalah saya. Firman saya menjadi suara di telinga kamu, agar kamu kenal saya. Maka agar manusia mengenal Allah Sang Bapa, firman Allah datang menjadi manusia. Nah, ketika firman Allah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia dan diam tinggal di antara kita. Siapa itu? Itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu juga bukan Roh Kudus. Yesus adalah firman Allah yang diam di dalam Allah, yang keluar dari Allah Sang Bapa menjadi manusia untuk menyatakan karya Allah itu. Jadi Yesus adalah firman yang keluar daripada Bapa untuk menyatakan kerajaan Bapa. Makanya dalam Yohanes 14 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kamu gak mungkin mengenal siapa Bapa itu tanpa aku. Karena Bapa yang tidak kelihatan, Bapa yang tidak terhampiri itu hanya bisa kamu lihat di dalam aku. Bapa yang tidak pernah kamu dengar, Bapa yang gak pernah kamu lihat itu hanya bisa kamu kenal di dalam aku yang adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya dikatakan firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah tidak ada satupun yang telah jadi tanpa firman. Yohanes 1 ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Segala sesuatu dijadikan melalui firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa firman Allah itu tidak ada yang bisa jadi. Makanya kalau orang mengatakan Tuhanmu ada 3, Kristen menyembah 3 Allah, tidak. Justru Allah itu harus Tritunggal. Kalau Allah itu tidak Tritunggal, itu bukan Allah. Kalau Allah hanya satu, botol minum ini pun satu, apakah dia Allah? Tidak. Mengapa dia disebut Allah? Allah yang satu itu disebut Allah karena apa? Karena dia hidup dan dia mampu mencipta. Maka Sang Bapa itu adalah Allah yang hidup oleh rohnya dan Allah yang bisa mencipta oleh firman-Nya. Maka Allah Sang Bapa, firman-Nya dan rohnya adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Makanya Allah itu nggak bisa nggak Tritunggal. Emang Anda pikir Tritunggal itu buatan-buatan manusia? Tidak. Itu inspirasi ilahi kepada kita agar kita bisa mengerti rahasia dan misterinya Tuhan itu. Kita tanpa mengerti Tritunggal, kita nggak akan ngerti ini. Yesus ngomong, Bapakku, Bapamu, aku kembali kepada Bapakku. Kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kristus, siapa yang disebut sebagai Bapa, dia sebagai apa, ini bakal rusak. Oleh karena itu sebelum belajar Alkitab, yang paling penting adalah kita mengenal Tritunggal itu. Bahwa Allah Sang Bapa, firman-Nya yaitu Yesus Kristus, dan rohnya yaitu Roh Kudus adalah Allah yang esa itu. Allah yang esa yang tak dapat dipisahkan tapi bisa dibedakan. Sama seperti saya, tubuh firman roh saya itu nggak bisa kamu pisahkan. Tapi bisa kamu bedakan.
Kalau salah satunya kamu pisahkan, maka saya tidak lagi manusia. Kalau roh saya kamu pisahkan, saya mayat. Kalau tubuh saya kamu pisahkan, saya Casper. Kalau jiwa saya kamu pisahkan, saya orang gila. Tetapi 3 realita dalam saya, tubuh, firman, roh saya, tidak bisa kamu pisah. Harus satu di dalam hakikat saya sebagai manusia. Maka Bapa, firman-Nya yaitu Yesus, dan rohnya, Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Jadi apakah dengan demikian kita sembah 3 Tuhan? Tidak. Apakah kita memiliki 3 Allah? Tidak. Orang yang ngomong kita punya 3 Allah adalah orang yang tidak mengerti penjelasan tentang ketritunggalan Allah. Mereka terburu-buru menuduh tanpa mengerti. Lalu ada orang dengan dijelaskan seperti ini, mereka bilang bahwa Allahmu tidak masuk akal. Ya tidak masuk di akalmu. Bukan tidak masuk di akal kami. Karena memang Allah itu tidak masuk akal. Mungkin masuk akal enggak? Allah yang di atas akal bisa dipahami oleh akal manusia. Masuk akal enggak? Nah, orang lain bilang, Tuhanmu enggak masuk akal. Lebih masuk akal mana? Kamu, pikiran kita yang cuma sedikit ini, masuk akal enggak pikiran kita yang sedikit ini bisa memahami dia yang di luar akal? Enggak. Berarti yang enggak masuk akal kita atau dia? Dia kan? Tetapi karena Tritunggal ini berbicara tentang penyataan daripada Allah itu, maka kita bisa mengerti apa yang dilakukan di dalam karya Allah di sepanjang seluruh perjanjian. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita bicara tentang Yesus. Siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang keluar dari Allah Bapa menjadi manusia. Yesus itu adalah nama inkarnasi. Ingat, Allah kita itu tidak punya nama. Makanya ketika Musa bertanya kepada dia, Mahshmo, siapakah namamu yang akan kuperkenalkan kepada bangsa Israel? Tuhan bilang apa? Ehye Asher Ehye. I am who I am. Dia nggak bilang aku si Ono, aku si Tono, aku si Rani. Dia nggak bilang. Dia bilang akulah aku. Karena dalam budaya orang Yahudi, nama dari manusia itu mendeskripsikan pribadi orang itu. Nah, ketika Tuhan mengatakan I am who I am, akulah aku, dia sedang mengatakan tidak ada nama yang bisa menjelaskan aku itu siapa. Akulah aku. Akulah apa adanya. Akulah aku. I am who I am. Makanya Ehye Asher Ehye kemudian disingkat oleh orang Yahudi, maka disebut dengan Yahweh, tetragrammaton itu. Jadi Allah kita tidak punya nama, tetapi ketika firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus, Yesus itu berasal dari 2 kata Ibrani, gabungan Yod, He, Vav, He, Yahweh, plus Yasha. Seperti kata Yesaya itu dari kata Yasha, artinya keselamatan. Jadi arti nama Yesus adalah Yahweh adalah keselamatan. Di dalam dialah Allah itu melakukan keselamatan. Makanya ketika firman Allah Sang Bapa menjadi manusia, maka lahirlah pribadi bernama Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret. Maka di dalam Yesus inilah keselamatan yang daripada Allah itu dilakukan. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia Allah? Loh, udah jadi manusia, kenapa dia tetap Allah? Hah? Kita percaya bahwa Yesus itu memiliki 2 kodrat. Dia memiliki kodrat ilahi dan dia memiliki kodrat manusia. Ketika firman Allah jadi manusia, di dalam dirinya yang adalah firman Allah jadi manusia, di dalam satu pribadinya ada 2 kodrat yang tidak tercampur baur, tapi teratur di dalam. Kalau iman sebelah percaya firman Allah jadi buku, maka mereka sebut dengan kitab suci. Berarti ketika kitab suci itu saya bakar, yang terbakar itu kertasnya atau firman Allah? Kertas. Firman Allah bisa terbakar enggak? Enggak. Maka ketika firman Allah jadi manusia, ketika dia mati, keilahian bisa mati enggak? Berarti yang mati adalah Berarti kalau mereka percaya firman Allah jadi buku, mengapa kita enggak bisa percaya firman Allah jadi manusia? Mau firman Allah jadi kedondong pun apa salahnya? Tapi tujuannya untuk apa? Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam dialah kita bisa melihat Allah. Di dalam dialah kita bisa mengenal Allah. Di dalam dialah kita bisa tahu siapa Allah itu. Karena dia adalah firman Allah yang tak kelihatan itu. Yang datang ke dunia untuk memperkenalkan siapa Allah itu. Sekarang saya mau tanya. Mengapa harus firman Allah yang jadi manusia?
Mengapa bukan Bapa yang jadi manusia? Mengapa bukan Roh Kudus jadi manusia? Ada bisa jawab? Mengapa firman Allah yang jadi manusia? Mengapa bukan Bapa yang jadi manusia? Mengapa bukan Roh Kudus jadi manusia? Ayo. Karena apa? Karena pertama datang. Loh, Bapa juga pertama bisa datang. Ayo, ada yang bisa jawab? Firman itu kudus, Bapa juga kudus. Ke? Khusus. Dikirim, diutus. Ya, Roh Kudus juga diutus oleh Bapa. Tapi mengapa tidak Roh Kudus yang jadi manusia? Ya, tapi keluar dari Bapa. Betul, karena dia memang firman. Ada yang jawab? Ya. Betul. Mengapa firman Allah jadi manusia, bukan Roh Kudus? Karena manusia itu diciptakan oleh firman Allah. Ingat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba baca Kolose 1:15. Siapa gambar Allah? Nih ya. Siapa gambar Allah? Kolose 1:15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Berarti manusia ini diciptakan oleh Allah Bapa melalui Berarti kita ini diciptakan oleh firman Allah, bukan? Ketika kita ini diciptakan oleh firman Allah menurut gambar dan rupa Allah, dan gambar Allah itu adalah firman Allah, maka ketika manusia yang diciptakan oleh firman Allah ini rusak oleh dosa, maka firman Allah itu sendiri yang datang memulihkannya. Seperti stempel, saya punya stempel di sini. Ini stempel, lalu saya stempel ke buku ini. Tap. Berarti bentuk stempel di sini itu mengikuti polanya ini kan. Nah, ketika saya stempel tap, berarti yang terbentuk di sini itu mengikuti polanya ini. Tapi ketika stempel yang di sini mulai rusak, maka saya perlu menempelkan capnya kembali ke tempelan itu agar dia jadi baru. Maka ketika kita diciptakan menurut firman Allah, menurut polanya firman Allah, maka ketika kita rusak karena dosa, maka firman Allah itu sendiri menempel kepada manusia agar kita menjadi ciptaan baru. Makanya dikatakan di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Makanya dikatakan kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena di dalam Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu, yang di dalam Dia kita diciptakan, kita menjadi lahir kembali. Karena kita diciptakan oleh firman Allah, menurut firman Allah, maka ketika kita rusak, kita harus lahir kembali dari firman Allah itu. Melalui apa kita lahir kembali? Baptisan. Jadi ketika kita dibaptiskan, kita menjadi terlahir kembali dari firman Allah itu sendiri. Makanya orang Kristen wajib baptis. Kalau punya kesempatan dibaptis. Itulah alasan mengapa firman Allah yang menjadi manusia. Mengapa bukan Roh Kudus jadi manusia, mengapa bukan Bapa jadi manusia. Karena kita diciptakan oleh firman Allah dan dihidupkan oleh rohnya Allah. Maka ketika kita jadi baru diciptakan oleh firman Allah itu, maka selanjutnya Yesus melakukan apa? Dia mengutus roh penghibur, roh penolong, yaitu rohku. Ketika kita telah dilahirkan kembali, maka kita diberi hidup yang baru di dalam Roh Kudus yang dari Bapaknya. Makanya orang yang tak percaya Yesus tidak mungkin ditinggali Roh Kudus, karena dia tidak dilahirkan kembali. Orang di luar Yesus mungkin bisa dihinggapi Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu tidak akan tinggal di dalam dia. Nah, orang percaya yang telah percaya kepada Tuhan melalui baptisan, Roh Kudus itu bukan hanya hinggap di sini, tapi dia tinggal di dalam. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku mau tinggal dan diam di dalam kamu. Mana ada Allah yang seperti itu? Allah lain cuma ajarkan surga, kasih surga. Tapi tidak ada Allah yang pernah mengatakan selain Yesus yang mengatakan, aku mau tinggal dan diam di dalam kamu. Ada tidak Allah begitu?
Tidak ada. Artinya kalau Tuhan bilang begitu sama kita, bukankah kita ini begitu berharga di pemandangan matanya? Ya kan? Dia nggak cuma kasih surga Bapak Ibu. Apa sulitnya dia membentangkan surga kasih kepada kita? Dia ciptakan semua emas, berlian, permata. Makanya saya dengar orang cerita. Di agama saya dikasih berlian, saya dikasih permata. Saya diberikan banyak sekali emas ketika saya masuk surga. Dia pikir itu udah bagus sekali. Tidak. Tapi Allah dalam Kristus mengatakan, aku mau diam dan tinggal di dalam engkau, dan engkau di dalam aku. Tidak ada Allah yang begitu. Hanya Allah Kristen. Itulah karena dia begitu besar kasihnya akan manusia. Maka Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, mengutus firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang oleh firman-Nya itu kita kembali kepada yang semula, ketika kita belum rusak jatuh ke dalam dosa. Maka kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Ada orang pernah berdebat dengan Pak Esra Soru. Lalu mereka bilang, anak presiden atau bukan? Tidak. Anak gubernur atau bukan? Tidak. Anak wali kota atau tidak? Tidak. Lalu Pak Esra Soru, lalu mereka mengatakan, anak Allah, apakah Allah? Tidak. Teriak mereka. Karena ini direcord, jadi saya tidak bisa teriak. Lalu Pak Esra Soru gantian. Pak Esra Soru ngomong, anak bebek atau bukan? Anak ayam atau bukan? Mereka terdiam. Anak Allah atau bukan? Allah. Maka ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, dia sedang menyamakan dirinya dengan Bapanya yang adalah Allah. Makanya Yesus itu dikejar-kejar oleh orang Farisi karena apa? Karena dia mengatakan dirinya adalah anak Allah. Kalau dia nggak mengatakan dirinya anak Allah, yang dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa, artinya dia nggak akan disalib. Karena yang membuat dia tersalib itu adalah karena dia mengakui dia adalah anak Allah. Dan orang-orang benci kepada pengakuan dia itu. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan, bisa enggak kamu bisa buktikan aku berdosa? Tidak ada yang bisa buktikan dia berdosa. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan, aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Dua pihak, orang Yahudi, orang non-Yahudi tak dapat membuktikan Yesus Kristus itu berdosa. Dan bukti yang paling konkret bahwa dia memang tidak berdosa adalah dia bangkit dari mati. Semua orang berdosa semua mati. Tidak ada yang bangkit. Bahkan siapa yang dibangkitkan Tuhan Yesus? Lazarus? Dia mati lagi enggak? Mati kan? 40 tahun setelah dia dibangkitkan Tuhan Yesus, mati lagi. Nah, Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku telah mati, namun aku hidup kembali untuk selama-lamanya dan tidak mati lagi. Ini mengapa kita percaya kepada Yesus. Jadi jangan pernah tersandung karena iman, karena Tritunggal. Orang tuh ngejek Tritunggal tuh karena nggak ngerti Tritunggal. Dia pikir Tritunggal itu ciptaan Bapak Gereja, itu buat-buatan. Di Alkitab nggak ada kata Tritunggal. Coba di Alkitab mana dikatakan kamu pakai HP? Kenapa kamu pakai HP? Di Alkitab dikatakan di mana kamu pakai kamera? Kenapa kamu pakai kamera? Ayo. Nggak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab. Istilah Tritunggal tidak ada, tapi nafas Tritunggal itu ada. Bahkan di dalam kitab Kejadian 1, ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah di sana. Allah tadi kata Paulus itu siapa? Sang Bapa. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti ada firman Allah. Ada Allah, roh Allah, firman Allah. Bapa, firman, dan rohnya. Itu Tritunggal. Jadi kalau bilang Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab, itu orang tidak belajar. Tidak ngerti. Sampai di sini Anda mengerti tentang Tritunggal? Paham? Hanya kau yang Tuhan yang tahu. Benar-benar paham atau pura-pura paham? Saya tidak tahu. Tapi saya harap Anda mengerti. Karena kalau tidak mengerti Tritunggal, kita akan kebingungan baca Alkitab ini. Kita nggak akan tahu cara bacanya bagaimana. Yesus berkata, ya Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dia kemudian Roh Kudus. Ada pemahaman sesat, namanya modalisme yang dikutuk oleh gereja. Dan Sabellianisme dari bidat Sabellius. Dia mengatakan, Bapa itulah Roh Kudus, Bapa itulah Yesus, Bapa itulah, ya Bapa.
Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Maka ketika Yesus berdoa, ya Bapa, dia sedang berdoa ke dirinya sendiri. Jadi ketika dia di surga, dia Bapa, datang ke bumi jadi manusia. Ketika naik ke surga, melebur jadi Roh Kudus. Itu paham yang sesat. Karena kalau dia melebur-melebur, kenapa bisa Bapa dan Yesus berbicara? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau dia melebur-melebur emang bisa. Tidak kan? Ada banyak pemahaman Tritunggal yang salah. Tetapi kita puji Tuhan ditolong oleh Roh Kudus. Melalui gerejanya, melalui kitab suci yang paling penting, kita diajarkan untuk dapat mengerti Tritunggal. Sehingga pada hari ini kita menerima warisan iman. Bahwa Allah kekristenan adalah Allah yang hidup, yaitu Bapa yang menyelamatkan dunia melalui firman-Nya dan menghidupkannya kembali melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi Bapa, firman-Nya yang adalah Yesus Kristus dan Roh-Nya yang adalah Roh Kudus. Itulah Allah Tritunggal itu. Dengan demikian kita bebas dari tuduhan kita punya 3 Allah, kita punya banyak Allah, kita dikatakan politeisme. Enggak. Kita enggak pernah menyembah 3 Allah. Kita hanya menyembah 1 Allah, tapi Allah yang hidup, yaitu Allah Bapa yang mencipta oleh firman-Nya dan menghidupkan oleh Roh-Nya yang kudus. Sehingga dengan demikian, Bapa firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, dan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, itulah Tritunggal. Maka kalau Bapa adalah Allah dan yang ilahi, maka firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, pastilah Allah dan yang ilahi, dan Roh-Nya yang adalah Roh Kudus, pastilah Allah dan yang ilahi. Sama seperti saya, kalau tubuh saya adalah manusia dan yang fana, kalau tubuh saya adalah manusia yang bisa sakit, maka jiwa saya pun bisa sakit. Dan roh saya dan pikiran saya pun bisa sakit. Kalau tubuh saya manusia, firman saya manusia, roh saya juga pasti manusia. Tidak mungkin tubuh saya manusia, di dalam diri saya ada biawak. Tidak mungkin. Tubuh saya manusia, di dalam saya ada roh ular. Itu tidak mungkin. Tubuh saya manusia, maka pikiran saya pun pikiran manusia. Firman manusia. Dan roh saya juga adalah roh manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 Makanya disebutkan dalam pengakuan sebelum kepada pengertian pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Tertullianus. Lebih tepat digunakan 3 hipostasis, 1 ousia. 3 realita konkret di dalam 1 hakikat. Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya ada 3 realita. Tapi hanya ada 1 hakikat ilahi.